Kamu punya hutang, banyak masalah, banyak tugas, punya beban hidup yang berat, terus stres. Kenapa ya? Kita cari tahu yuk penyebabnya. Oke, kita cari tahu penyebab stres itu apa aja dalam sisi psikologi. Nah, di sini aku ada tiga penyebab kenapa kamu stres. Yang pertama, traumatic event atau ada peristiwa trauma. Nah, maksud di sini adalah kamu stres karena kamu punya trauma yang berat mungkin, yang kecil mungkin, sehingga kamu jadi stres. Kepala kamu pusing, mata berkunang-kunang, ingin pingsan. Nah, yang kedua itu life change atau kehidupan kamu yang berubah. Maksud di sini berubah ini bisa ketika kamu awalnya di zona nyaman, tiba-tiba kamu di zona yang tidak nyaman, itu bisa membuat kamu stres. Nah, jadi kehidupan yang berbeda ini, yang berubah ini bisa menjadi faktor salah satu kamu jadi stres. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih adalah hassles atau kerepotan. Maksud kerepotan di sini ketika kamu nih sedang menjalani hidup, terus banyak banyak amanat dari sana sini. Mungkin kalau orang-orang yang organisasi bisa stres karena rangkap jabatan, amanatnya yang besar-besar dan banyak dan harus diselesaikan gitu. Secepatnya, banyak deadline-nya. Nah, itu juga bisa jadi penyebab kamu stres. Kayak gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita udah stres? Apa yang harus kita lakuin kalau kita lagi stres gitu kan? Nah, di sini tuh ada yang disebut coping stress. Coping stress tuh mencoba mencari solusi. Nah, mencari solusi di sini adalah bagaimana cara kita mengatasi stres. Nah, yang pertama nih ya, cara mengatasi stres adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini kita bisa berolahraga buat otak kita lebih fresh lagi, biar otak kita nggak terlalu stres, nggak terlalu mumet gitu kan, karena kalau stres kan kita suka mumet ya kan. Nah, yang selanjutnya yaitu berpikir positif dan tenangkan pikiran. Nah, karena kalau kita stres kan kita kayak mumet gitu, banyak yang dipikirin sampai kita jadi stres. Nah, ketika kita lagi stres itu tuh kita jangan berpikiran negatif, kita harus berpikiran positif. Nah, kalau misalkan kalian nih lagi punya masalah dengan teman atau lagi punya hutang gitu misalkan, nah kita tuh mikir kayak aku bisa membayar hutang ini gitu, atau masalah ini bakalan lebih kelar, bakalan selesai gitu-gitu. Pokoknya kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap positif biar nggak jadi stres. Nah, yang selanjutnya itu bicarakan keluhan. Biasanya kan kalau lagi stres tuh kita lagi punya masalah kan ya, sampai kepikiran jadi sampai stres. Nah, ketika kayak gitu tuh kita mencari orang yang benar-benar kita bisa percaya untuk kita ceritain masalah-masalah kita. Jangan bicara ke orang yang tidak dipercaya. Paham kan maksudnya? Jadi kayak kita tuh bicara ke beberapa orang aja gitu. Yang penting kita bisa menyampaikan apa yang kita rasain. Itu bakalan lebih tenang loh kalau misalnya kita bicara hal-hal yang emang kita pikirin, masalah yang kita lagi alamin gitu. Nah, yang selanjutnya yang utama dan paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya dimudahkan dalam mengatasi masalah-masalah, supaya kita ditenangkan, supaya kita tidak mumet gitu kan ketika stres kayak gitu. Intinya itu ya, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, bisa dimengerti oleh kalian semua, para pendengar-pendengarku. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam bersikap ataupun bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.